warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik Pak. Sudah tahu belum hari ini mau belajar tentang apa? Jual beli. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa ya berdoa dahulu. Pak, siap. Segera dipimpin oleh Mas Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya jual beli secara bahasa Al-Quran berarti tukar menukar secara wanita, pelaksanaan pelajaran atau berarti tukar menukar satu dengan Ini kesini Pak. adalah penggunaan kata dengan kata untuk kedua permulaan dengan apa ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Rasa kayak Selanjutnya hukum jual beli. Teman-teman sudah tahu belum mana hukum jual beli itu apa? Hukumnya apa? Belum Pak. Hukum jual beli yaitu boleh. Jual beli merupakan apa yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah dan ijma ulama. Maka di masa jual beli adalah mubah atau boleh. Artinya setiap orang Islam bisa melakukan akan jual beli apapun tidak tanpa ada efek apapun. Selanjutnya rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu ada penjual dan pembeli. Dikatakan jual beli yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian rukun yang kedua barang yang diperjualbelikan. Ada barangnya yang diperjualbelikan. Kemudian alat nilai tukar mengganti barang seperti uang diganti dengan nasi juga. Ucapan serah terima penjual dan pembeli. Ucapan serah terima penjual dan pembeli yaitu ijab qabul. Rukun jual beli misalnya serah terima. Next. Syarat-syarat jual beli yang satu yaitu agen cara penjual beli dua pihak harus balik. Jual beli yaitu harus pembeli dan penjual harus balik. Kalau tidak balik tidak diperbolehkan, tidak sah jual belinya. Yang kemudian kedua berakal sehat. Cara jual beli yaitu berakal sehat. Orang gila tidak bisa untuk transaksi jual beli. Kemudian bukan memboros. Bukan memboros itu yaitu menghadirkan barang. Kalau bahasa Jawanya itu kecacah. Kemudian bukan paksaan. Jual beli itu tidak ada unsur paksaan. Dan kemudian unsur aleh. Barang harus ada saat transaksi. Ketika barang yang akan dijual belikan harus ada, tidak ada seperti menjual ayam tapi ayamnya masih berkeliaran, itu tidak boleh. Yang kemudian barang yang dijual belikan barang yang bermanfaat. Barang yang dijual belikan harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli, bagi pembeli yang membelinya. Dan kemudian barang itu harus suci. Yang dijual belikan barangnya harus suci. Kemudian barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Barangnya itu dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak dijual kemudian tidak dikasihkan ke pembeli, itu tidak boleh. Kemudian alat tukar menukar barang. Yang pertama yaitu harga harus disepakati kedua pihak dan disepakati jumlahnya. Seperti menjual sepatu harus ada harganya dari saling sepakat. Yang kemudian nilai kesepakatan dapat disahkan waktu transaksi jual beli. Ya, selanjutnya macam-macam jual beli. Dan
macam-macam jual beli ada 3, jual beli yang sah, jual beli yang sah, jual beli yang dibolehkan, yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli sebagaimana yang dijelaskan fikih seperti tadi syaratnya dan sudah dijelaskan. Kemudian macam-macam jual beli yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli terlarang itu ada jual beli sistem pijon. Teman anak-anak sudah tahu belum jual beli sistem pijon? Jual beli sistem pijon itu jual beli yang masih seperti jual beli mangganya itu masih muda, masih di pohon belum matang kan, masih kemungkinan ada otol apa gimana. Kemudian jual beli barang halal. Jual beli barang halal itu yaitu seperti jual beli sabu-sabu, jual beli daging babi, kemudian jual beli sperma hewan, jual beli sperma hewan, jual beli yang terlarang, kemudian jual beli anak binatang di kandungan. Tidak boleh jual beli binatang yang masih di kandungan karena tidak tahu nanti keluarnya itu sudah keluarnya itu mati atau tidak mengetahui akan istrinya. Yang kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Yang kemudian jual beli yang masih belum jelas, jual belinya belum jelas. Kemudian jual beli sah tapi dilarang oleh agama. Jual beli saat khutbah Jumat, saat khutbah Jumat sedang dilaksanakan, jual belinya itu sah tapi dilarang oleh agama karena ada perintah larangan dari Al-Quran. Kemudian jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum pasar. Jual beli menghadang di jalan sebelum sampai pasar itu karena penjualnya itu belum tahu harga di pasarnya sehingga tidak boleh. Kalau sudah tahu ya nggak apa-apa. Kemudian jual beli niat menimbun, jual beli niat menimbun, ditimbun dulu nanti keluar dijualnya nanti nunggu harganya mahal. Itu tidak, itu jual beli sah tapi dilarang. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi timbangan, timbangannya dikurangi. Bilangnya setengah kilo tapi bilangnya 1 kilo, itu tidak boleh. Yang ancamannya sangat besar. Jual beli dengan cara mengecok. Jual beli dengan cara mengecok itu jual beli menipu. Yang diperlihatkan itu yang barang yang bagus-bagus, yang jelek itu diskip. Kemudian jual beli yang masih tawaran orang lain. Jual beli yang masih tawaran orang lain itu tidak boleh, masih ditawar orang lain kita masuk saja dalam jual beli itu tidak boleh. Terima kasih. Teman-teman sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham, selanjutnya saya bagi kelompok untuk berdiskusi, nanti bisa disampaikan hasilnya. Saya kasih waktu 3 menit ya. Nanti kalau sudah selesai silakan hasilnya bisa disampaikan. Ya, waktunya selesai. Monggo Mas Afif. Ya baik, izin mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ada seorang pedagang ingin melakukan jual beli barang dengan pembeli, namun pembeli meminta untuk membeli barang yang belum jelas kualitas dan keberadaannya. Soalnya bagaimana hukum jual beli tersebut menurut fikih, jelaskan. Jawaban dari kelompok kami yaitu jual beli barang yang belum jelas kualitasnya dan keberadaannya termasuk kategori jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan sehingga hukumnya tidak sah menurut fikih. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas.
Selanjutnya Mbak Tiara. Pertanyaannya yaitu seorang pedagang menjual barang haram, misalnya daging babi, secara terang-terangan. Bagaimana hukum jual beli tersebut dalam fikih dan apa dampaknya bagi penjual dan pembeli? Jawabannya yaitu jual beli barang haram seperti jual beli daging babi itu haram menurut fikih. Penjual dan pembelinya yang melakukan transaksi tersebut berdosa karena menjual belikan barang yang dilarang oleh syariat Islam. Transaksi ini tidak sah dan tidak membawa keberkahan. Ya, terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 ya. Nah, saya akan mempresentasikan terkait dengan diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Dalam suatu transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan. Ijab dan kabul. Mengapa ijab dan kabul sangat penting dalam jual beli menurut Islam? Jawabannya, ijab dan kabul adalah pernyataan kesediaan dari penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ijab kabul sangat penting karena menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga jual beli menjadi sah dan terhindar dari unsur paksaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya kesimpulan dari diskusi tadi yaitu jual beli itu harus ada ijab kabul. Ya, ada juga yang membolehkan tidak ijab kabul tapi mengikuti yang membolehkan ijab kabul seperti akad matok saling memberi seperti yang pendapatnya Imam Maliki. Kita kan sering berjual beli tapi tidak menggunakan ijab kabul. Jadi kita harus mengikuti pendapat Imam Maliki tentang saling memberi. Ya, teman-teman paham belum? Paham. Terima kasih ya, semoga bermanfaat hari ini. Amin. Sebelum pelajaran diselesaikan, mari kita berdoa dahulu. Alhamdulillah.